Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Dwi Yulia Nur Mulyadi, SPD MPD, yang telah memberikan saya kesempatan kali ini untuk berpresentasi. Tidak lupa puji dan syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan nikmatnya kita dapat berkumpul walaupun secara virtual. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan tujuan memungkinkan Anda untuk mengontrol arah perubahan dan pertumbuhan akan dimulai ketika kita sudah berdamai dengan kelemahan kita sendiri. Inilah topik pembahasan yang akan saya bahas. Saya Dedi Darmawan. Selamat pagi dan salam kenal. Selamat pagi dan salam kenal. Sebelum ke pematerian, saya akan menjelaskan terlebih dahulu poin-poin yang akan saya presentasikan pada kali ini. Pertama, ada definisi, yang kedua ada konsep, yang ketiga ada tugas-tugas. Yang pertama ada definisi. Apa sih definisi pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan adalah perubahan pada suatu objek yang bersifat bisa dilihat. Nah, bisa dilihat dan bisa diukur secara langsung. Nah, sedangkan perkembangan ini adalah sebaliknya dari pertumbuhan. Nah, ini tidak bisa diukur dan tidak bisa dilihat oleh panca indera umumnya. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan dari kedua hal tersebut? Yang pertama, sudah jelas tadi dijelaskan, dapat diukur dan tidak dapat diukur. Nah, pertumbuhan ini bisa berhenti pada usia tertentu, namun perkembangan ini berlangsung seumur hidup. Lalu ada mempunyai sifat struktural dan kalau perkembangan itu memiliki sifat fungsional. Di pertumbuhan itu ada perubahan fisik dan di perkembangan itu mungkin nggak ada perkembangan fisik ya mungkin adanya perubahan kemampuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang konsep pertumbuhan dan perkembangan. Perlu kita ketahui sebelum ke konsep yaitu kita akan menjelaskan terlebih dahulu ciri umum tumbuh kembang. Yang pertama ada perubahan pada aspek fisik dan psikis. Nah, maksud di aspek fisik dan psikis ini yaitu perubahan dalam segi tubuh. Nah, tubuh dan kalau psikis itu mungkin pikiran ya. Yang kedua ada perubahan dalam aspek proporsi. Yang ketiga ada hilangnya tanda-tanda yang lama dan muncul perubahan yang baru. Nah, itu sudah jelas mungkin ya. Selanjutnya kita akan melihatlah ini contohnya pertumbuhan perkembangan yang tadi sudah dijelaskan di ciri-ciri. Yang pertama ada bisa dilihat ya dari anak sampai ke tua itu perubahannya sangat jelas. Yang pertama dari pertumbuhan. Nah, pertumbuhannya itu mungkin dari newborn sampai usia 60, 70 itu mungkin perubahannya itu dari segi tinggi badan dan berat badan. Nah, dari segi perkembangannya itu mungkin dari segi pikirannya ya kalau misalnya dari bayi itu kan tidak bisa berpikir apa-apa, mungkin beranjak 4 sampai 6 sudah bisa berpikir, sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, dari umur 7 sampai 9 itu mungkin sudah masanya sekolah. Nah, di umur 12 sampai 14 itu masih asik bermain. Kalau 18 sampai 25 itu mungkin sudah beranjak mau ke dewasa. Nah, pikirannya pun sudah mulai sudah berpikir dewasa untuk kedepannya. Umur 30 sampai 35 sudah bekerja, 40 sampai 55 mungkin sudah menikah dan punya anak, dan umur 60 sampai 70 itu sudah memikirkan untuk jangka tua dan sudah mengedukasi anak-anak remaja lah bisa disebut seperti itu. Nah, kita lanjut. Dilanjut ada prinsip-prinsip tumbuh kembang. Nah, prinsip-prinsip tumbuh kembang ini ada 8 fase. Yang pertama ada proses yang teratur. Nah, teratur dari proses yang teratur dari umur bayi sampai tua itu teratur pertumbuhan dan perkembangannya itu. Yang kedua ada pola yang sama. Nah, pola yang sama itu maksudnya mungkin saya sama adik saya itu pola tumbuh kembangnya itu mungkin sama dari misalnya ya sudah dijelaskan seperti yang tadi, sudah dijelaskan yang tadi pertumbuhan itu tinggi badan, berat badan, pola pikirnya itu mungkin yang sama. Mempunyai ciri khas. Nah,
tumbuh kembang ini mempunyai ciri khas tersendiri dari setiap individunya. Yang keempat ada hilangnya tanda-tanda yang lama. Yang kelima ada tugas perkembangan. Yang keenam ada prokimodistal. Nah mungkin itu prokimodistal itu tumbuh kembang dari area badan ya sampai dari area badan lah intinya yang saya tahu gitu, yang saya cari di internet itu saya lupa. Yang kedua cep hawa kaudal itu pertumbuhan dari area dari kepala sampai ke bawah, dari atas ke bawah gitu pertumbuhannya. Kalau yang kedelapan itu sumber hidup dan meliputi seluruh aspek seperti itu. Dilanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang. Nah, yang pertama ada nutrisi. Mengapa nutrisi? Karena nutrisi yang baik dan terpenuhi itu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang kedua genetik. Nah, genetik ini juga berpengaruh untuk pertumbuhan dan perkembangan. Bisa disebut orang tua itu anak itu fotokopian orang tua lah, bisa disebut seperti itu, karena dari segi fisiknya itu mungkin bisa hampir sama, dari sifatnya juga mungkin tidak beda jauh ya, karena banyaklah pepatah mengatakan buah tidak jatuh dari pohon, tidak jauh dari pohonnya. Seperti itu. Yang ketiga ada pengalaman hidup. Nah, pengalaman hidup ini juga sangat berpengaruh ya untuk pertumbuhan dan perkembangan. Karena apa? Dari pengalaman hidup itu bisa mempengaruhi untuk kita menjalani kehidupan yang selanjutnya. Misalnya kita ada pengalaman buruk, nah kita itu bisa memperbaikinya di masa yang akan datang, atau pengalaman yang baik kita bisa pulang. Kalau dilanjut di lingkungan tempat tinggal, nah di lingkungan tempat tinggal ini juga sangat berpengaruh ya, karena kita bisa membedakan lah dari lingkungan yang mohon maaf di desa sama di kota itu mungkin beda ya dari tumbuh kembangnya. Yang terakhir ada teman sebaya. Nah, teman sebaya ini paling berpengaruh lah di antara semuanya mungkin menurut saya, teman sebaya ini, karena seperti apa ya, bisa mempengaruhi lah yang namanya teman sebaya itu. Mungkin misal kalau misalnya kita ada masalah itu kita kan pasti lari ke teman sebaya, gak langsung ke orang tua. Nah, teman sebaya ini bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Nah, seperti itu tergantung kitanya sendiri. Nah, itu semua adalah faktor-faktor yang bisa mempengaruhi tumbuh. Dilanjut ada tugas-tugas perkembangan dan pertumbuhan. Apa sih dalamnya? Yang pertama ada implikasi terhadap pendidikan ya, implikasinya yaitu bisa memberikan kemungkinan sepenuhnya bagi pendidik untuk dapat membentuk kepribadian peserta didik. Jadi di perlu kita ketahui terlebih dahulu, implikasi adalah dampak, dampak pertumbuhan perkembangan dari untuk pendidikan. Jadi ya seperti itu, jadi pendidik untuk memungkinkan sepenuhnya bagi pendidik. Yang kedua, kurang memberikan kemungkinan pendidik dalam upaya mengubah kepribadian peserta didik. Nah, yang kedua ini mungkin karena setiap individu itu responnya berbeda-beda ya, bisa jadi yang si A ini merespon dengan baik, nah kalau si B itu merespon dengan seperti ya leha-leha gitu, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nah, dilanjut apa sih tugas-tugas perkembangan itu? Nah, tugas-tugas perkembangan itu merupakan tugas-tugas yang muncul pada periode tertentu dalam rentang kehidupan individu masing-masing. Yang apabila tugas tersebut berhasil akan bisa dituntaskan, akan menghasilkan kebahagiaan dan kesuksesan dalam kehidupan. Nah, apabila gagal, sebaliknya ya akan menyebabkan ketidakbahagiaan diri individu yang bersangkutan. Nah, namun tugas-tugas perkembangan itu mungkin menurut saya tidak bisa menjadi acuan ya, menurut saya. Tapi ya begitu. Lanjut dari sumber tugas perkembangan. Nah, tugas-tugas perkembangan ini ada kematangan fisik, ya sumber-sumber kematangan fisik ini maksudnya dari misalnya bayi bisa menggerakkan otot-ototnya, nah seperti itu. Yang kedua ada tuntutan masyarakat secara kultural, misalnya anak SD gitu, harus sudah bisa membaca, menulis dan berhitung, nah seperti itu. Kalau
tuntutan norma agama ya seperti itu sudah bisa eh, memilih yang baik dan yang benar dan sudah bisa intinya beribadah lah, sudah beribadah. Ada tuntutan dari dorongan dan cita-cita, mungkin dari keinginan ya, sumber tugas perkembangan ini dari keinginan kita sendiri, misalnya dari keinginan itu akan mempengaruhi dari tugas perkembangan. Dilanjut, tugas-tugas perkembangan pada setiap fase perkembangan, yaitu yang pertama ada di usia bayi dan anak-anak ya 0 sampai 6 tahun. Tugas-tugas perkembangannya yaitu harus sudah bisa berjalan, berhitung, berbicara, apalagi ya, bisa membedakan hal yang baik dan yang buruk lah seperti itu. Kalau misalnya membaca mungkin itu di masa sekolah ya. Dilanjut, nah sekarang masa sekolah baru tugas perkembangannya harus bisa menulis, membaca dan berhitung, dan bisa belajar memainkan peran sesuai jenis kelaminnya. Nah, yang selanjutnya ada masa remaja. Ya, masa remaja ini dari umur 12 sampai 21 tahun. Nah, di mana 21 tahun ini pertumbuhan sudah tidak bisa, laki-laki sudah tidak bisa tumbuh kembali. Nah, kalau berkembang itu masih seumur hidup ya, kalau misalnya berkembang, kalau misalnya bertumbuh itu mungkin cuma sampai umur 21 tahun, seperti tinggi badannya tidak akan menaik lagi. Nah, tugas-tugasnya itu bisa menerima perbedaan fisiknya dari teman-temannya, bisa mengembangkan keterampilan dan belajar bergaul dengan orang lain. Nah, di masa dewasa ini dilanjut ya, masa dewasa awal dari umur 21 sampai 40 tahun. Nah, tugas-tugas perkembangannya sudah mulai hidup, berkeluarga, berumah tangga, bekerja, dan mulai juga memilih pasangan hidup. Dilanjut ke masa dewasa pertengahan. Nah, di masa pertengahan ini adalah di usia 40 sampai 60 tahun. 40 sampai 60 tahun. Nah, tugas-tugasnya itu membantu remaja belajar menjadi dewasa dan bertanggung jawab, menyediakan diri dengan perubahan fisiologis, mengembangkan kegiatan, mengisi waktu. Udah seperti itu, kurang lebih seperti itu. Nah, dilanjut masa dewasa akhir atau tua ya. Tugas-tugas perkembangannya mungkin hanya menyesuaikan diri dengan fisik yang mungkin semakin melemah, menyesuaikan diri dengan kematiannya dan ditinggal oleh pasangan hidup, dan menyesuaikan diri dengan teman-teman sebayanya. Mungkin terima kasih. Sekian presentasi yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, dan mohon maaf juga apabila videonya patah-patah atau bagaimana karena sinyal di sini agak kurang. Ibu, mohon maaf. Saya Denny Darmawan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.